Teman-teman, kita ini mau coba panen dulu cabenya. Kemarin-kemarin saya hanya review saja. Ini saya coba panen, ambil beberapa, paling saya ambil sekilo untuk cukup makan. Kalau untuk saya jual biasanya orang yang ngerjakan ya teman-teman. Ada ibu-ibu yang sering ngambil. Kita coba panen. Ayo, oke ya. Ini ya, saya ambil. Ini kita sambil cerita-cerita lah, sambil cerita-cerita. Sebenarnya saya tidak baru pertama kali ini nanam cabai kawan-kawan. Sebelum saya merantau, jadi ketika masih di kampung saya di Medan, saya ya pekerjaannya bertani ya kawan-kawan. Orang tua saya memang bertani, apapun ditanam kawan-kawan sama orang tua saya. Ada nanam jahe, ada nanam sayur sawi putih ya, ada nanam kubis juga, apapun ditanam, cabai rawit kampung. Jadi setelah tanaman muda, bapak sama ibu menanam kopi ya kan kawan ya. Jadi kopi yang terkenal di kampung saya itu namanya kopi Sigara Rutang. Kopi jenisnya kopi Arabica ya kawan-kawan. Kopi jenis Arabica. Ini kopi itu tipe pendek dan tidak bermusim. Semenjak itu tanaman muda sudah mulai jarang dikerjakan orang tua, karena kalau tanaman muda ini kan padat karya ya kawan-kawan. Jadi kalau kita sudah capek biasanya lelah ya kawan-kawan ya, karena kalau padat karya ini apapun harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan kalau tanaman muda ini beda sama kalau kebun ya kawan-kawan. Kalau sekiranya sudah menghasilkan, tinggal kita suruh orang aja kawan-kawan, dengan upah, dengan perhitungan kita yang bisa masuk menguntungkan ya kawan-kawan. Itu kalau berkebun, enaknya berkebun seperti itu. Cuman istilahnya itu kalau kita sebutnya berkebun itu padat karya ya kawan-kawan ya. Jadi padat modal ya kawan-kawan ya, saya salah. Ini modalnya besar kawan-kawan. Ini nanam kopi harus nunggu sekitar 2-3 tahun, 2 tahun lah kalau di tempat saya. Kalau kopi Sigara Rutang ya, itu mulai dari biji baru bisa dipetik hasilnya secara rutin. Kalau teman-teman yang ada di lahan yang bisa nanam sawit, mungkin sekitar 5-6 tahun ya baru bisa menghasilkan ya kawan-kawan ya. Sementara kalau misalnya sawit, kita harus keluar modal clearing lahan, ini namanya buat kanal, dan modal untuk melakukan itu sangat banyak keluar kawan-kawan. Beda sama kita kalau bertani palawija, bertani ini ya, bertani tanaman muda ini. Tanaman muda modal kita tidak terlalu banyak. Kalau saya sendiri untuk cabai rawit ini, saya hanya mengeluarkan modal paling tinggi Rp1.000, bahkan Rp2.000 per batangnya. Kalau cabai merah, kalau saya dulu waktu di kampung itu sampai nanam sekitar 15 ribuan, kami harus mengeluarkan modal sekitar 5.000 per batang kawan-kawan. Jadi satu batang cabai keriting, cabai panjang itu harus sanggup menghasilkan 1 kilo sampai 1,5 kilo per batang kawan-kawan, supaya modal kita kembali. Ketepatan daerah saya itu memang daerah pertanian, jadi harganya murah kawan-kawan kalau kita di tempat daerah pertanian.
harganya sangat murah. Makanya kita harus fight untuk harga. Beda sama kalau kita bertani memang di tanah panas yang jarang orang bertani, yang jarang orang bertanaman muda, kita mendapatkan harga yang lebih dibandingkan di tempat orang yang banyak bertani. Oke kawan-kawan, jadi itu ya tadi penjelasannya ya kawan-kawan. Kalau yang padat karya, yang padat modal, kita petik cabenya. Ini cabai setan kita petik. Kita bawa pulang. Ini kawan-kawan, kita ambil satu persatu. Yang agak tua dikit juga nggak apa-apa kawan-kawan. Ini ya kawan-kawan, itulah sekilas cerita lah, storytelling buat teman-teman. Kenapa bertani yang padat karya dan padat modal. Kita ambil, jadi saya udah terbiasa bertani. Kita ambil, kita panen. Enak panen cabai sendiri kawan-kawan. Saya pernah cerita kenapa saya hobi bertani, karena saya meyakini mungkin sekitar 20 tahun lagi nanti akan jarang orang yang suka bertani ya kawan-kawan ya. Akan jarang orang yang suka bertani. Jadi kalau nanti umur saya sekitar 50-40 masih bisa menyalurkan hobi saya untuk bertani ya. Sangat syukur sekali kawan-kawan, sangat syukur bisa menjalankan hobi. Sehat, berkebun itu sehat kawan-kawan, sangat sehat malah. Berkebun sangat sehat kawan-kawan, dengan umur yang mulai tua juga nanti. Sebelah sini kita panen lagi. Ini ya kawan-kawan ya, kondisi cabai kita nih, kondisi cabai kita, kondisi cabai ya, seperti inilah kondisinya. Kita panen enak ya kawan-kawan, kita nggak beli cabai. Cuman saya dengar di Jawa sekarang udah murah cabai kawan-kawan, udah nggak mahal lagi. Mantap ini ya, ini kondisi cabai kita. Kita coba petik lagi yang sebelah sini. Ada beberapa yang busuk basah juga, itu hanya bagian dari ini tuh, bagian dari tantangan ini kawan-kawannya. Mantap, kita panen cabai. Jadi caranya teman-teman udah paham ya. Jadi kalau cabai setan ini dia pasti ke bawah kawan-kawan. Ini buah ini ke bawah, jadi kita tekuk ke atas saja. Beda sama cabai rawit yang putih, dia ke atas. Nih coba kita peragakan ini ya kawan-kawan. Jadi dia kan tangkai ke bawah nih kawan-kawan. Mana nih yang bagus nih? Ini tangkainya ke bawah, kita tekuk aja ke atas seperti ini. Langsung dia jatuh. Ini busuk basah kawan-kawan. Ini misalnya nih, ini misalnya ya, nih langsung diambil bisa. Kita dapat banyak nih, ini kawan-kawan.
Banyak di bawah nih kawan-kawan, banyak di bawah. Kita lihat lagi, banyak. Oke, kita ambil. Asik, memang enak kalau petik cabai rawit setan. Dia seperti cabai keriting kawan-kawan. Dia tangkainya ke atas, tangkainya ke bawah, jadi enak langsung diangkat ke atas langsung. Ini ya, langsung nih, gampang sekali kawan-kawan kalau cabai setan ini. Oke, 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 mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Di lokasi cabai kita nih banyak nih, kemarin udah saya kasih tunjuk juga ya. Ini cabainya udah mulai habis buahnya. Oke, ini cabai yang keriting kemarin sudah mulai normal. Ini yang normal seperti ini ya kawan-kawan. Oke, terima kasih, salam.